Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan belajar untuk membuat simbol atau tanda checklist dan silang gitu ya. Jadi kita nanti akan membuat simbol checklist dan silang. Jadi simbol ini kita gunakan untuk menandai. Nah, jadi menandai. Kalau di sini saya punya contoh ya, sahabat-sahabatku, contoh tanda terima laporan. Jadi checklist itu kita tandai untuk mereka yang sudah membuat laporan. Nah, kemudian silang nanti kita buat untuk mereka yang belum mengirimkan laporan gitu. Jadi di sini sahabat-sahabatku, kita buat tanda checklist dan silang itu menggunakan 3 fungsi. Dan sebenarnya banyak fungsinya, cuman 3 ini yang paling mudah lah kalau menurut saya gitu ya. Jadi ada 3 fungsi untuk membuat simbol, silang, dan checklist itu. Jadi yang pertama itu adalah fungsi wingdings 2, yang kemudian kedua adalah conditional formatting, kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan menu insert atau simbol ya. Jadi 3 ini teman-teman itu merupakan menu-menu yang memang sudah ada di Excel. Jadi kita menggunakan menu-menu ini dan kita nanti membuat checklist dan silang itu tidak menggunakan rumus-rumus. Jadi kita memanfaatkan murni itu adalah menu yang ada di Excel gitu ya. Oke, langsung saja biar paham, kita langsung masuk ke fungsi yang pertama ya, atau cara yang pertama, yaitu menggunakan menu wingdings ya, di Excel, menu di Excel yaitu menu wingdings. Jadi sahabat-sahabatku, nanti di menu wingdings ini itu kita menggunakan 2 huruf gitu ya. Jadi huruf yang pertama itu adalah P, kemudian huruf kedua itu adalah O. Jadi P ini nanti teman-temanku ini menandai bahwasanya dia sudah mengirimkan laporan. Kalau di contoh ini berarti dia tandanya adalah checklist. Kemudian yang O ini berarti belum mengirimkan laporan, berarti dia tandanya adalah silang. Jadi P ini nanti checklist, kemudian O ini adalah silang. Oke ya. Nah, sebelumnya yang pertama kita lakukan adalah kita blok dulu kolom ini, kolom dimana kita akan membuat checklist dan silang ya. Kita blok dulu begini, kemudian kita masuk di menu home. Setelah kita ke menu home, terus kemudian kita cari menu ini teman-teman. Apa ini ya? Jenis tulisan ya. Times New Roman, yang terus kemudian Arial, kemudian dan seterusnya nih ya. Kita masuk ke menu ini, kemudian kita checklist, kita klik tanda panah kecil. Kita cari di sini wingdings 2. Tapi kalau misalnya agak kesulitan ya, ini kan ada nih wingdings 2, diketik manual juga nggak apa-apa. Ya agak kesulitan ya sudahlah, langsung aja nggak usah diketik, langsung ketik di sini, diketik secara manual. Jadi wingdings 2 ya. Nah gini, kemudian enter. Nah, sudah. Atau seperti tadi, klik panah ini kemudian dicari wingdings 2. Sudah jadi. Terus kemudian kita buktikan ya. Kita ketik P. Nah, dia langsung checklist teman-teman. Kalau kita ketik O, dia silang. Kita ketik P, dia checklist. Ketik O, dia silang. Gitu ya. Jadi, misalnya nih, Adi sudah mengirim laporan berarti P. Ini kan P di tulisannya. Tapi di sini dia akan muncul checklist. Dan kita ngetiknya P, ya kan. Kemudian yang kedua sudah juga P, ya kan, nih P. Tapi dia munculnya adalah checklist. Yang ketiga P, karena dia sudah 4P. Kelima ternyata O belum, O berarti. Yang keenam juga O. Selanjutnya P, Edo belum juga, O berarti. Ria sudah berarti P. Kemudian Silvi sudah berarti P. Sangat gampang ya. Kita buat tanda checklist dan silang. Nah, tanda-tanda ini di sini sebagai simbol bahwasanya dia sudah melakukan pelaporan. Yang sudah checklist, yang belum silang ini O. Dengan kita mengetikkan huruf O, dia itu berarti belum. Oke. Fungsi yang pertama saya rasa sangat mudah dan gampang banget lah ya. Kalau sudah paham, kita ke
fungsi yang kedua. Jadi fungsi yang kedua kita menggunakan menu conditional formatting. Jadi yang pertama kita lakukan adalah teman-teman, yang fungsi kedua ini itu kita blok dulu mana kolom yang akan digunakan untuk kita membuat simbol, gitu kan, membuat simbol atau tanda checklist dan silang. Setelah kita blok begini, kita masuk di menu home, masih di home, ya kan, terus home, kemudian kita cari tulisan conditional formatting ini teman-teman, seperti ini nih, conditional formatting. Udah ketemu conditional formatting, kemudian kita klik panahnya di bawah. Setelah ketemu panahnya di bawah, kita pilih yang icon set ini, yang nomor berapa ini, nomor 1, 2, 3, 4 ya, icon set. Setelah icon set, kita pilih yang ini teman-teman, ini yang ada checklist dan silang. Checklist, tanda seru dan silang, kita pilih, klik. Nah, sudah klik, kita kembali ke conditional formatting lagi teman-teman, kembali ke conditional formatting, kemudian kita pilih yang paling bawah, yaitu manage rules. Yang paling bawah manage rules, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini, akan muncul dialog seperti ini. Kita klik yang tadi yang kita pilih, icon set tadi, kita klik begini, terus kemudian kita pilih edit rule, klik, kemudian di sini teman-teman kita checklist ya, show icon only, jadi yang muncul itu hanya icon ini, jadi icon ini yang muncul ya, icon checklist ini. Jadi kita klik, sudah kita klik, kita oke. Setelah itu kita oke. Sudah jadi teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu kita bermain di angka 2 dan 1. Jadi angka 2 itu checklist, angka 1 itu silang, gitu ya. Atau angka 1 dan angka 0 juga boleh. Yang penting dia ada dua angka, yang satu besar, satu kecil. Jadi besar itu dia menunjukkan checklist, yang kecil dia menunjukkan silang. Ya, coba kita menggunakan angka 2 dan 1. Adi sudah menerima laporan, berarti angka 2 itu checklist, kita enter. Kalau Budi misalnya belum nih, berarti angka 1, kita enter, nah, silang, gitu ya. Kemudian Rini sudah 2, kemudian Yoga sudah misalnya 2, kemudian Susi belum, berarti 1, Anto belum, berarti 1, Bani sudah, berarti 2, terus kemudian Edo belum, berarti 1, Ria sudah, berarti 2, kemudian Silvi sudah, berarti 2, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami teman-teman, conditional formatting ini sebenarnya nggak harus 1 dan 2, gitu ya. 1 dan 0 juga boleh, yang penting dia itu nanti akan membaca mana yang lebih besar angkanya di antara angka yang lain di dalam kolom ini, itu dia pasti akan merubah menjadi tanda checklist, gitu. Yang lebih kecil dia akan merubah menjadi tanda silang. Dan kemudian kalau misalnya kita membuat 3 simbol ya, satunya simbol tanda seru, berarti kita buat 3 angka. Misalnya begini, 1, 2 dan 3. Berarti angka 3 itu checklist, angka 2 itu nanti tanda seru, angka 1 baru tanda silang. Gitu itu teman-teman. Kita buktikan ya. Oke, kita buat 3 simbol nih misalnya. 3 itu pasti checklist. 2 sebelum ada tanda 1 pasti 2 ini silang. Tapi kalau kita buat tanda 1 karena buat 3, silangnya akan menjadi seru, tanda seru. Tuh, begitu. Dia akan membaca seperti ini. 3 itu adalah checklist, 2 itu adalah tanda seru, silang itu adalah angka 1 atau angka yang paling kecil. Gitu. Disinilah conditional formatting yang perlu kita pahami. Makanya di sini nggak harus dia main 1 dan 2 gitu kan. Kalau dia misalnya cuman pengen checklist dan silangnya aja, berarti kita bermain di 2 angka. 2 angka itu harus satu yang besar, satu yang kecil, terserah berapa saja. Yang besar itu pasti dia akan berubah tanda checklist, kemudian yang kecil dia pasti akan tanda silang. Kalau kita ingin menambah satu simbol lagi seru, berarti main 3 angka. Jadi yang paling besar, kemudian angka di tengah-tengah gitu ya, kemudian yang paling kecil gitu. Jadi yang paling besar adalah checklist, yang angka tengah-tengah itu dia pasti akan berupa tanda seru, kemudian yang paling kecil dia akan tanda silang. Gitu ya, gampang ya. Ini sekalian saya isi aja deh.
Saya isi ini silang udah. Oke, sangat gampang sekali teman-temanku ya. Nah, yang terakhir ini kita menggunakan cara manual ya. Kalau ini jarang sekali saya gunakan cara simbol ini, tetapi untuk untuk pengetahuan kita aja kaitannya dengan ini, itu boleh langsung kita praktekkan. Nanti teman-teman silahkan dari 3 ini mana yang paling mudah untuk dipraktekkan gitu kan. Yang terakhir ini kita menggunakan insert simbol, ini jarang sih saya gunakan, cuman tidak masalah gitu ya. Kalau ini kita termasuk kayak manual gitu ya. Kita pilih gini pertama, kemudian kita pilih menu insert teman-teman. Di sini ada menu insert. Kita klik insert, kemudian kita pilih yang paling pinggir sendiri, biasanya simbol. Ini ya, simbol. Jadi ini manual ini. Kita klik simbol di sini, terus kemudian ini kita ada tanda silang. Ini tanda silang, ini tanda checklist. Pertama kita tanda checklist dulu ya. Kita klik tanda checklist ini. Kita klik tanda checklist, kita insert. Oke. Terus kemudian tanda checklist kita close. Ini tadi kebanyakan enternya kayak gini. Kemudian kita mau ngasih tanda silang, kita klik di bawahnya, kemudian simbol, kita pilih tanda silang ini. Insert simbol ya, insert simbol, kemudian pilih tanda silang. Insert close. Nah gini. Kalau ini manual teman-teman. Jadi nggak otomatis kayak tadi gitu ya. Misalnya di sini yang belum jadi kalau kita misalnya mau nandain ke bawah, kita pakai copy paste gitu kan. Jadi ini misalnya mana nih yang belum dulu misalnya kita copy. Oh si Susi nih, ini berarti ya si Susi. Di sini kita paste, kemudian di sini juga kita paste, Ctrl V ya. Kemudian di sini kita paste. Oke ya, sudah yang belum. Kemudian yang sudah terjadi checklist ini kita copy. Kemudian ini oke ya, kita Ctrl paste gitu. Jadi di sini kita blok yang mau kita kasih tanda ini, kita copy dulu tanda checklist. Ini kolom ini ya, Ctrl V. Nah, gitu caranya. Cara ngebloknya gampang kok. Tinggal diklik di sini, kemudian kita tekan Ctrl di keyboard kita, ya. Kita klik lagi mana yang mau di blok, terus kemudian kita lengkah, klik lagi di sini. Tombol kontrolnya jangan dilepas ya, yang di keyboard tetap tekan. Kita klik lagi di sini, nah, baru dilepas, baru Ctrl V gitu. Oke ya sahabat-sahabatku, saya rasa cukup mudah sekali untuk membuat untuk membuat tanda gitu kan, atau simbol checklist dan silang untuk menyatakan atau memberi tanda kepada, kalau contoh di sini adalah para pegawai yang sudah melakukan pelaporan atau sudah ngirim laporan. Saya rasa sangat gampang sekali, ada 3 cara. Silakan sahabat-sahabatku mana yang dianggap paling mudah, yang paling gampang. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, kemudian lonceng dibunyikan, like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti dari tadi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.